Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan judulnya belum anjing. Sorry, kepencet. Kalem, kalem. Ulang ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari 4G dan 5G, serta akan menjelaskan high data apa saja yang digunakan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Syafiq Akilah Hamam dengan NIM 1101223410. Yang kedua ada Andika Cahya Saputra dengan NIM 1101220216. Dan yang terakhir ada saya sendiri Ahmad Julpan Al-Fajri dengan NIM 1101223279. Baik, Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. yang pertama ada kelebihan sama kekurangan 5G dan 4G. Nah, 5G ini atau LTE itu pertama kecepatan puncak teoritisnya maksimal hingga 1 Gbps. Kekurangannya kualitas menurun saat banyak perangkat yang terhubung ke jaringan. Kemudian ketersediaannya hampir di seluruh wilayah di Indonesia kecuali daerah terpencil dan desa dengan akses terbatas. Kemudian ada 5G. 5G dengan kecepatan puncak teoritis maksimalnya itu hingga 20 Gbps. Kemudian kekurangannya daya tembus jaringan yang minim dan frekuensi radio penuh. Kemudian ketersediaannya masih terbatas di kota-kota besar. Oke, lanjut. Selanjutnya ada line coding. Yang pertama ada unipolar. Istilah unipolar merujuk pada salah satu jenis skema pemrosesan sinyal digital di mana semua sinyal dikirimkan memiliki nilai yang positif atau non-negatif. Sinyal unipolar ini biasanya nyatakan dalam suatu arah, misalnya dari 0 volt hingga suatu nilai positif tertentu. Contoh paling umum dari skema line coding unipolar adalah non-return to zero atau disingkat NRZ. Yang kedua ada polar. Istilah polar merujuk pada jenis skema pemrosesan sinyal digital di mana sinyal yang dikirimkan dapat memiliki nilai positif dan negatif. Dengan kata lain, sinyal tersebut berkisar antara kedua kutub polaritas tegangan. Contoh paling umum dari skema line coding polar adalah non-return to zero atau NRZ polar. Selanjutnya dibacakan oleh Julvan. Oke, selanjutnya ada line coding bipolar. Istilah bipolar merujuk pada jenis skema pemrosesan sinyal digital, di mana sinyal digital yang dikirimkan dapat memiliki nilai positif, negatif, dan nilai nol. Sinyal bipolar sendiri berkisar antara kedua kutub polaritas tegangan, dan nilai nol atau netral juga dapat diwakili dalam skema ini. Contoh paling umum dari skema line coding bipolar adalah alternate mark inversion. Selanjutnya ada line coding multilevel. Istilah multilevel sendiri merujuk pada skema di mana lebih dari 2 tingkat atau level tegangan digunakan untuk mewakili informasi digital. Dalam skema multilevel, setiap simbol data direpresentasikan oleh beberapa tingkat tegangan yang berbeda. Selanjutnya ada line coding multi-transition. Mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan lebih dari satu perubahan transition pada tingkat sinyal selama setiap periode bit. Dalam konteks ini, transition merujuk pada perubahan dari satu tingkat sinyal ke sinyal lainnya. Contoh skema line coding yang menggunakan multi-transisi, termasuk skema 2 binary, 1 quaternary, dan skema 8 binary, 6 ternary. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari materi yang disampaikan ataupun dari penjelasan. Terima kasih.